Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Samsul Fahmi dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini, di mana keseluruhan dari anggota saya, yaitu pertama ada saya sendiri Cepi Samsul Fahmi, kedua ada Nijar Muslihah, ketiga ada Nurani Apiati Ijmi, keempat ada Rita Nurul Fadilah. Jadi di sini kami semua dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai identifikasi anion. Bila mana kalian semua ingin tahu lebih lanjut mengenai penjelasan dari identifikasi anion ini, silahkan simaklah video ini dari awal sampai akhir. Identifikasi anion adalah mengidentifikasi adanya anion pada suatu sampel dan membuat persamaan reaksi kimia berdasarkan percobaan. Untuk prinsipnya, berdasarkan reaksi dengan zat pengidentifikasi yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan warna, terjadinya endapan maupun nyala api yang spesifik. Adapun untuk definisinya, anion merupakan ion bermuatan negatif yang terbentuk ketika atom dari non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Identifikasi anion. Anion terdiri dari dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Untuk yang pertama ada anion golongan A. Anion golongan A adalah jenis golongan anion yang dapat menguap apabila bereaksi dengan asam, yaitu 1. Golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam klorida encer dan asam sulfat encer seperti karbonat, sulfit, tiosulfat, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Yang kedua, golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam sulfat pekat seperti semua anion fluorida, klorida, bromida, asetat, dan oksalat. Perklorat, permanganat, seperti bromet, heksasianoferat 2 dan 3, tiosianat, tartrat, dan sitrat. Untuk anion golongan B, anion golongan B adalah kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan, yaitu yang pertama, anion yang menghasilkan reaksi pengendapan bila bereaksi di dalam larutannya. Misalnya sulfat, fosfat, susinat, kromat, silikat, salisilat, fosfit, hipofosfit, arsenit, drikomat, dan benzoat. Yang kedua, anion yang menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bila bereaksi di dalam larutan seperti manganat, permanganat, kromat, dan Saya Rita Nurul Fadilah akan menjelaskan mengenai identifikasi anion, yaitu golongan anion berdasarkan reaksi redoks dan prinsip kerjanya. Untuk yang pertama ada anion pengoksidasi. Kelompok dari anion pengoksidasi ini yaitu ClO4-, ClO3-. Ini merupakan anion klorat. Lalu NO3- nitrat, SO42- yaitu ion sulfat, Cr2O72- dan IO3- atau iodat. Untuk prinsip kerjanya adalah mula-mula sampel ditambahkan Na2CO3 atau natrium karbonat jenuh, lalu dipanaskan selama 10 menit, kemudian filtrat ditambahkan dengan HCl pekat atau asam klorida dan MnCl2- yaitu mangan 2 klorida. Apabila sampel ini menjadi berubah warna hitam atau coklat, berarti sampel ini merupakan atau mengandung anion pengoksidasi. Selanjutnya yaitu anion reduksi. Anion dalam kelompok ini yaitu ada S2-, S2O32-, SO3-, Cl- atau klorida, Cn- atau sianida. Untuk prinsip kerjanya yaitu 1 ml larutan sampel ditambahkan 0,5 ml 3M H2SO4-, lalu ditambahkan 2 tetes 0,02 m KMNO4 dan diaduk. Jika anion reduksi ada atau di dalam larutan ini ada, maka akan menghasilkan warna KMNO4- dan
Mn7 direduksi menjadi Mn2. Dalam banyak hal, pemutihan dapat terjadi dengan cepat. Hal ini terjadi dengan SO32-, SCN-, dan NO2-. Dengan adanya anion-anion reduksi ini, terjadi perubahan dengan cepat setelah penambahan larutan. Nah, terdapatlah E- dan Br- ini menjadi warna larutan berubah kuning, sedangkan untuk S2- terbentuk endapan putih dari belerangnya. Selanjutnya ada sifat anion. Yang pertama ada sifat asam basa, sifat redoks, dan kesetimbangan larutan. Untuk sifat asam basa ini, suatu garam-garam yang mengalami kelarutan dalam air yang mengandung kation basa kuat bila berkombinasi atau bergabung dengan anion dari asam lemah menghasilkan larutan yang bersifat basa. Untuk sifat redoks ada kelompok anion sebagian bersifat sebagai oksidator dan reduktornya tergantung dalam suasana larutan tersebut. Nah, untuk NO3- dan CrO42- ini merupakan oksidator kuat dalam suasana larutan asam. Sedangkan anion I2, S2- dan SO32- ini merupakan reduktor dalam suasana asam. Untuk yang terakhir ada kesetimbangan larutan. Ini merupakan reaksi pengendapan mengandung nilai yang sangat berarti bagi analisis anion. Beberapa reaksi anion dengan ion barium A2+ ini yang digunakan sebagai uji spesifik dari anion tertentu didasarkan pada nilai kelarutannya. Berdasarkan nilai Ksp-nya, berbagai garam hanya barium sulfatlah yang dapat diendapkan dari larutan yang dibuat asam dengan asam kuat encer. Pengendapan senyawa ionik ini dari larutan mulai menjadi bila hasil kali ion-ionnya yang dihasilkan lebih besar dari nilai Ksp. Dalam keberadaan hanya sedikit asam konjugasinya, konsentrasi anion tidak cukup besar untuk terjadinya endapan. Nah, untuk identifikasi anion sendiri, ini menggunakan identifikasi pendahuluan, yaitu uji reaksi kering dan uji reaksi basah. Untuk uji reaksi keringnya ini merupakan sejumlah uji yang dapat dilakukan dalam keadaan kering, yakni tanpa melarutkan zat. Yaitu contohnya seperti hanya dalam pemanasan saja. Untuk reaksi basah, ini merupakan uji yang dibuat dengan zat-zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung dengan terbentuknya endapan, yaitu filtrasinya atau penyaringan dan pencucian endapan, lalu dengan pembebasan gas dan dengan perubahan warna. Nah, dalam identifikasi anion ini secara umum praktikumnya itu lebih banyak dilakukan dengan menggunakan reaksi dari uji basah ini. Nama saya Nijar Muslihah, NIM 311195151. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi analisa anion. Aplikasi ini dapat digunakan pada bidang kesehatan, kehidupan sehari-hari, dan bidang industri. Aplikasi yang pertama yaitu untuk pemeriksaan darah, yang kedua pemeriksaan urin, yang ketiga bahan pembuat racun tikus, yang keempat bahan gelas optik, yang kelima pembuatan keramik, dan yang terakhir pembuatan cat. Nah, karena anion ini sering berikatan dengan kation, maka ada contoh aplikasi pada bidang industri, yaitu ion exchange atau pertukaran ion. Di sini terdapat 3. Yang pertama, desalisasi, yaitu proses pengolahan atau penghilangan garam berlebihan pada air dengan tujuan
air itu dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Yang kedua, demineralisasi, yaitu pengolahan air menggunakan ion exchange resin. Yang ketiga, dekolorasi, yaitu proses pemisahan warna pada senyawa. Yang selanjutnya yaitu prosedur identifikasi anion. Di sini terdapat beberapa golongan. Yang pertama ada golongan sulfat, yang kedua golongan halida, dan yang ketiga golongan nitrat. Untuk golongan sulfat, contohnya itu timbal nitrat. Nah, endapan putih dari PbSO4 akan terbentuk bila larutan yang mengandung Pb2+ dicampur dengan ion sulfat. Persamaan reaksinya yaitu Pb2+ ditambah SO4 menghasilkan PbSO4. Nah, untuk yang golongan halida, contohnya itu perak nitrat. Dengan larutan argentum nitrat terbentuk endapan kuning muda. Contoh persamaan reaksinya yaitu Ag+ ditambah Br menjadi untuk persamaan reaksinya yaitu Ag+ ditambah Br- menghasilkan AgBr. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini terdapat dua persamaan reaksi. Nah, reaksi pertama yaitu Cl- ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah NO3. Ini dimisalkan persamaan 1 atau tabung 1. Yang kedua, Cl- ditambah Pb CH3ClO 2 kali menghasilkan PbCl2 ditambah 2CH3ClO. Ini misalkan reaksi 2 atau pada tabung kedua. Untuk cara kerjanya yaitu masukkan 3 tetes NaCl pada reaksi 1 dan 2. Kemudian pada tabung 1 itu yaitu Cl- ditambah AgNO3. Ditambahkan 3 tetes AgNO3. Nah, untuk yang kedua, tabung kedua ditambahkan 3 tetes Pb asetat. Jika pada kedua tabung larutan sampel hasil percobaan mengandung anion, maka hasil akhir endapannya akan berwarna putih dan bermuatan positif. Berdasarkan reaksi di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menambahkan larutan AgNO3 pada sampel Cl-, hasil akhir akan membentuk endapan berwarna putih dari hasil reaksi keduanya tersebut. AgCl tidak larut dalam air dan asam nitrat encer, tetapi larut dalam amonia encer. Dengan menambahkan larutan Pb asetat juga, hasil akhir akan terbentuk endapan PbCl3. Nah, untuk prosedur keduanya dalam identifikasi anion ini, di mana reaksinya itu 2I- ditambah Pb2+ menjadi PbI2. Dan untuk yang kedua, I- ditambah Ag+ menjadi Agi. Dan untuk cara kerjanya tersendiri yaitu pertama-tama masukkan 3 tetes Ki pada tabung reaksi 1 dan 2. Selanjutnya pada tabung reaksi 1 tambahkan 3 tetes AgNO3 dan untuk tabung 2 ditambahkan 3 tetes Pb asetat. Sehingga jika pada larutan kedua tabung tersebut mengandung anion, maka hasil akhir endapannya akan berwarna kuning dan bermuatan positif. Dan untuk I-nya itu sebagai perubah warna larutan menjadi kuning. Jadi berdasarkan reaksi di atas dapat dijelaskan bahwa dengan penambahan larutan Pb asetat akan menghasilkan endapan kuning. Dan dengan penambahan larutan AgNO3 juga menghasilkan endapan kuning AgL. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan prosedur yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu sampel yang diuji benar mengandung anion dengan menghasilkan endapan berwarna putih dan endapan berwarna kuning. Jadi jika sampel tersebut mengandung anion, maka akan terjadinya endapan yang berwarna putih dan endapan berwarna kuning.
Lalu penambahan reagen agen O3 dan PB asetat hanya untuk menghasilkan endapan saja. Mungkin sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.